Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti program roadshow pada siang hari ini. Tidak lupa salawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sering kita mengirimkan salawat kepada Nabi kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Ucapan terima kasih saya yang tak terhingga kepada moderator, kepada panitia roadshow yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi narasumber di dalam program roadshow ini. Sebelum saya mulai tema saya, Bapak dan Ibu guru yang hebat di seluruh Nusantara, saya ada satu pantun untuk kita semua. Ada Indonesia, ada Italia, ada Itali. Dua-duanya negara yang super hebat. Ayo kita konsentrasi terhadap materi, semoga nanti bermanfaat. Oke, langsung saja ya, Bapak dan Ibu guru yang hebat di seluruh Nusantara. Hari ini tema saya adalah persiapan mental fisik dan psikis kita dalam mengajar di era teknologi pada saat ini, meliputi kendala, tantangan, dan harapan kita selaku pengajar ke depannya nanti. Merujuk kepada perkembangan teknologi, kita diikuti selalu diiringi dengan beberapa generasi ya Bapak dan Ibu ya. Contohnya yang pertama itu adalah generasi tradisional. Nah, generasi tradisional ini diawali atau mulainya dari tahun 1922 sampai dengan 1945. Nah, pada saat ini, pada zaman ini generasi kalau kita rating dari usianya itu ada yang sampai usia 90 sampai dengan 100 tahun. Nah, jika ada keluarga Bapak dan Ibu guru yang hebat di seluruh Nusantara memiliki keluarga kita yang masih berada atau masih usianya 90 masih ada, kita bisa bertanya-tanya bagaimanakah zaman teknologi pada zaman itu. Nah, teknologi pada zaman itu sangat simpel ya Bapak dan Ibu ya. Teknologinya menggunakan kentongan, menggunakan bel, menggunakan lonceng untuk bisa beradaptasi atau untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat sekitarnya. Dan beranjak kita ke generasi selanjutnya yaitu generasi baby boomer. Nah, generasi baby boomer ini di kelahiran tahun 1945 sampai dengan 1960-an. Nah, di sini teknologi kita sudah sedikit mulai naik ya Bapak dan Ibu ya, di mana masyarakat bisa berkomunikasi menggunakan mesin tik jika membuat laporan atau membuat berbagai macam penilaian atau segala macamnya menggunakan mesin tik dan menggunakan surat atau telegram. Nah, kemudian berangkat lagi kita generasi kita selanjutnya yaitu generasi X. Itu generasi X itu usianya dari tahun 1960-an sampai dengan 1980-an. Nah, di sini juga sudah semakin tinggi, semakin bertambah juga teknologi kita. Nah, di sana teknologi kita sudah mengetahui apa yang namanya remote control, kita sudah memakai segala sesuatu menggunakan remote control, kemudian TV kita dari yang hitam putih sudah menjadi berwarna, dan teknologi macam lainnya yang berkembang pada saat itu. Nah, kemudian kita masuk ke generasi milenial. Generasi milenial itu dinamakan dengan generasi Y, itu dari tahun 80 sampai dengan 90-an. Nah, di sana berkembang lagi teknologi kita. Sudah ada bagi masyarakat ekonomi kita, masyarakat yang memiliki ekonomi yang mampu, mereka sudah ada yang memiliki laptop atau komputer walaupun dalam Pentium atau seri Pentium. Nah, kemudian bagi masyarakat yang mampu juga ada yang sudah memiliki handphone atau smartphone walaupun aplikasinya tidak selengkap komputer pada saat itu ya Bapak dan Ibu.
Kemudian beranjak lagi ke generasi Z. Generasi Z itu dari tahun 95 sampai dengan tahun 2000-an. Nah, sekarang berapa? Nah, sekarang kalau di generasi Z itu teknologi kita sudah luar biasa, sudah jauh majunya, sudah di mana smartphone sudah bisa mengikuti bagaimana dengan kondisi kita, sudah bisa dimasukkan ke dalam saku, di dalam tas, atau dalam segala macam kita ya, sudah bisa mengikuti gaya hidup dari smartphone atau head Android kita. Nah, kemudian aplikasi dari smartphone pun sudah melengkapi, sudah jauh lengkapnya daripada komputer-komputer atau laptop. Nah, rentang waktu tersebut Bapak dan Ibu dari zaman baby boomer, kalau baby boomer itu kalau kita rentang waktunya, kalau kita rating umurnya itu kisaran umur 80 sampai 90-an. Kemudian kalau Gen X itu sekitar 60-an sampai 70, kemudian Gen Y itu sekitar 40-an sampai 50-an, dan Gen Z 30-an. Nah, ketika posisi kita saat ini berada di generasi Z, di mana generasi Z ini teknologinya sudah sangat canggih, sudah sangat mantap, sementara kita kelahiran atau kita berada di generasi X, di mana atau generasi Y itu di mana teknologi pada saat itu sangat jauh ya Bapak dan Ibu ya. Berarti kita harus bisa menyesuaikan posisi kita pada di generasi Z pada saat ini. Kita harus bisa mengikuti teknologi yang ada pada saat ini. Karena kalau tidak, otomatis kita selaku tenaga pengajar akan ketinggalan, di mana teknologi pada saat ini super canggih memang. Apa-apa segala sesuatunya sekarang butuh teknologi yang sangat mantap. Nah, bagaimana kalau kita selaku seorang guru tidak mampu atau tidak menguasai IT? Itu adalah salah satu tantangan kita. Nah, selanjutnya kita bisa kita mengikuti generasi Z jika kita memiliki sikap yang optimis. Optimis itu adalah menjadi salah satu dari ciri-ciri kita sebagai guru profesional. Kemudian sebagai ciri guru yang profesional. Next, selanjutnya admin. Kemudian beberapa dari ciri kita guru yang profesional itu sebenarnya banyak ya Bapak dan Ibu ya, tetapi saya mengambilnya hanya beberapa poin saja. Salah satunya itu adalah optimis. Kenapa optimis dalam ciri guru profesional? Karena kita selaku guru kita harus mempunyai jiwa atau mindset kita itu harus ada rasa optimis. Jangan kita sekali selaku tenaga kita memiliki jiwa pesimis, karena jika kita memiliki jiwa pesimis maka segala sesuatunya akan berlangsung dengan pesimis juga. Jadi kita harus yakin. Optimis di sini maksudnya kita yakin kalau kita ini bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Kita yakin kalau kita yakin anak didik kita akan mampu menerima apapun yang kita berikan. Jadi terlebih dahulu kita harus melihat keoptimisan dalam diri kita. Kemudian humoris. Di sini juga menjadi salah satu poin dari guru profesional, yaitu humoris. Kenapa saya bilang seorang guru itu harus humoris? Kita tidak mungkin ya Bapak dan Ibu memiliki begitu kita masuk ke dalam kelas dengan wajah galak, dengan wajah marah, atau dengan wajah tidak sedap dilihat. Nah, di sini otomatis anak-anak kita yang saat ini kita selaku guru itu mengajar makhluk hidup. Kita bukan mengajar benda mati ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi ketika kita berada di depan kelas, kita bisa melihat bagaimana situasi anak-anak didik kita. Ingat, 30 siswa kita itu pemikirannya 30 juga jenis pemikiran yang ada di kepala mereka. Jadi ketika kita memberikan materi pembelajaran, mereka sudah mulai jenuh, sudah mulai tidak konsentrasi. Disitulah kita bisa memasuki sedikit cerita atau bercerita atau memberikan mereka motivasi sampai bangkit lagi semangat mereka untuk menerima materi yang kita ajarkan. Kemudian inspiratif.
Inspiratif itu setiap guru kita diharuskan memiliki inspirasi, di mana dengan kita memiliki banyak inspirasi, maka berbagai macam metode pembelajaran, kita juga bisa menciptakan berbagai macam variasi dalam pembelajaran, dan itu membuat anak didik kita tidak akan merasa jenuh dengan pembelajaran yang sudah kita berikan. Nah, butuh inspirasi itu dari mana saja, itu sangat banyak ya Bapak dan Guru Ibu yang hebat di seluruh Nusantara. Banyak sekali kita bisa mencari dari berbagai sumber yang ada di internet, kita bisa mencari dari berbagai majalah, atau dari artikel-artikel yang berguna untuk menambah pengetahuan kepada anak didik kita. Kemudian lembut. Nah, di sini kita selaku seorang guru, kita tidak boleh berkata kasar terhadap anak didik kita. Tadi saya sudah mengatakan kalau kita mengajar makhluk hidup. Jadi, jika kita berkata kasar, maka itu akan terekam dengan memori mereka sampai kapanpun. Akan ada julukan nanti buat kita, apakah guru yang killer? Tentu kita tidak mau disebut guru yang seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Tentu kita maunya dengan kita bersikap lembut, otomatis setiap pembelajaran yang kita berikan semoga akan terserap maksimal kepada anak didik kita tadi. Jadi kita tidak boleh berkata kasar, kita tidak boleh membentak atau membuat anak didik kita tidak nyaman, karena otomatis materi atau pembelajaran tadi tidak akan terserap maksimal bagi anak-anak didik kita. Kemudian kita juga harus bersahabat. Kita menjadi seorang guru, kita harus bersahabat kepada mereka, kita rangkul anak-anak didik kita berikan perhatian bagi mereka, karena kita selaku seorang guru ini, kita adalah orang tua kedua setelah orang tua mereka di rumah. Bahkan tidak jarang anak didik kita ini sangat lebih open terhadap gurunya daripada orang tuanya. Terkadang mereka lebih terbuka kepada gurunya daripada orang tuanya. Jadi jika kita bersahabat dengan anak-anak didik kita rangkul mereka baik-baik, maka insya Allah mereka akan menjadi generasi yang sangat hebat ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian disiplin di sini saya mengatakan kita harus seorang guru itu kita harus disiplin dengan waktu, disiplin dengan pemberian tugas, disiplin dengan pengumpulan tugas. Kenapa saya bilang di sini disiplin waktu? Beberapa waktu saya pernah turun ke beberapa daerah. Di situ ketika saya menjadi seorang tutor juga, saya memperhatikan ada seorang guru yang tidak on time terhadap waktunya. Saat itu dia masuk jam 10 pagi, tetapi justru dia masuk jam 10 lewat 10. Nah, berarti kan itu dia tidak disiplin terhadap waktu. Nah, jadi 10 menit itu siswa akan melakukan kegiatan yang kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh siswa. Kalau misalnya anak SD bisa jadi dia bermain-main di dalam kelas, atau misalnya anak yang udah SMP atau SMA bisa jadi mereka berantem. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi kita selaku guru yang profesional itu kita harus disiplin terhadap waktu. Kapan time kita masuk, kita harus masuk, dan kapan time kita keluar, kita harus keluar. Karena bila kita tidak disiplin dengan waktu, misalnya kita mengurangi waktu nih, kita akan jadi bahan omongan, baik dari murid kita, baik dari teman kerabat kita mengajar, baik dari para wali murid atau bahkan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah tersebut. Akan terkenal julukan ibu itu atau bapak itu tidak on time terhadap waktu yang dia mengajar, dia tidak disiplin dengan waktunya. Nah, begitu juga jika kita melebih-lebihkan waktu. Misalnya nih, kita masuk jam 8, selesai kita jam 9, tetapi kita selesai jam 9 lewat 10, berarti kan waktu kita berlebih, kita lewatkan 10 menit. Itu juga tidak bagus. Kenapa? Terkadang itu akan membuat jatah anak-anak, misalnya jatah istirahat mereka berkurang, dan itu juga akan menjadi bahan sebutan bagi anak-anak kita. Nah, oke, next selanjutnya admin. Kemudian bagaimana selaku kita persiapan mental kita selaku seorang guru di era teknologi yang super canggih saat ini. Seperti yang kita ketahui ya Bapak dan Ibu guru yang hebat di seluruh Nusantara, saat ini negara yang canggih dalam teknologi pendidikannya ada 5 yang unggul ya saat ini.
ada Rusia, ada Finlandia, ada Amerika, Jepang, dan Cina. Apakah bisa Indonesia seperti mereka ke depannya nanti? Saya yakin pasti bisa. Kenapa? Intinya atau kuncinya dari seorang guru, dari kita sendiri kuncinya. Yang pertama itu kita harus berpikiran positif. Kenapa saya harus mengatakan berpikiran positif atau positive thinking? Karena jika segala sesuatunya diawali dengan positif, dengan berpikir positif, maka ke depannya atau alur perjalanan ke depannya itu akan menghasilkan yang positif juga. Tetapi jika kita sudah dari awal kita berpikiran negatif, maka akhirnya akan menghasilkan hal yang negatif juga. Kemudian selaku seorang guru kita harus memiliki positive thinking, harus berpikir yang positif terhadap segala sesuatu. Kemudian yang kedua, menguasai materi. Nah, di sini terkadang ada guru-guru kita yang tidak menguasai materi ya Bapak dan Ibu ya, datang ke dalam kelas hanya buka halaman sekian, kemudian kerjakan halaman sekian, kemudian beliau hanya duduk atau kerjakan LKS atau segala macam. Nah itu sama juga tidak menguasai materi, itu bukanlah seorang guru yang profesional, berarti mental dia tidak belum siap dalam melakukan pembelajaran terhadap siswa. Jadi kita harus memiliki atau menguasai materi yang kita ajarkan. Jadi sebelum kita mengajar, kita harus briefing dulu, kita harus mempelajari dulu apa yang harus kita terapkan atau apa yang harus kita berikan kepada anak didik kita. Kemudian memanfaatkan media teknologi. Nah, kita kan lebih kurang 3 tahun ini nih Bapak dan Ibu, kita dapat musibah pandemi COVID-19, di mana gara-gara pandemi ini kita tidak bisa bertatap muka dengan anak didik kita. Kita hanya bisa melalui teknologi. Nah, ini tadi dia. Kita memberikan pembelajaran, memberikan materi itu melalui teknologi. Bisa kita melalui classroom, bisa kita melalui Zoom meeting, atau bisa kita melalui video, kemudian kita share, atau bisa kita melalui WA yang sangat simpel. Nah, di sini juga seorang guru harus memiliki kemampuan atau memiliki keahlian di dalam IT. Jadi jadi seorang guru tadi bisa mengirimkan berbagai tugas, membuat tugasnya, membuat segala macamnya menggunakan teknologi tadi. Nah, kita berharap ya Bapak dan Ibu ya, kita berharap sangat jauh, kita berharap semoga pandemi ini tidak ada lagi di muka bumi ini. Jadi kita kadang selama 3 tahun ini kita menghadapi dunia pendidikan menghadapi COVID-19 ini, saya selaku seorang guru itu terkadang sedih. Kenapa saya bilang sedih Bapak dan Ibu? Saya tidak bisa lagi mendengar celotehan anak-anak. Saya tidak bisa mendengarkan suara riuh mereka, ketawa, lari-larian di koridor sekolah, atau segala macamnya. Jadi sangat membuat gimana ya, sedih luar biasa. Tapi alhamdulillah udah 1 bulan ke depan ini kita sudah bisa bertatap muka walaupun dengan waktu yang terbatas. Kemudian kita selaku seorang guru juga harus menyampaikan nasihat kepada anak didik kita. Kita berikan nasihat kepada mereka agar mereka ke depannya nanti lebih bagus, agar ke depannya mereka lebih moral atau attitude mereka sangat terjaga. Karena attitude atau moral itu tidak hanya saja didapat melalui keluarga, lingkungan juga berpengaruh kuat terhadap attitude atau sikap anak-anak. Nah, di samping kita memberikan nasihat kepada anak kita agar mereka ke depannya lebih bagus. Jadi setiap kita memberikan pembelajaran, setiap kita memberikan materi itu, kita harus memberikan nasihat kepada anak didik kita, memberikan motivasi dan memberikan pujian. Pujian itu adalah salah satu clue atau salah satu kunci yang sangat penting untuk anak-anak, karena dengan pujian tadi akan terbangun motivasi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Contohnya seperti ini, misalnya anak didik kita mendapatkan nilai 90 atau 100 atau 80-an, kita puji dia. Oh, bagus sayang, pintar, kamu hebat. Kemudian
kamu harus mempertahankan agar kamu bisa berhasil untuk kedepannya nanti. Apakah dengan anak yang nilainya rendah kita harus marah atau harus kita memaki-maki? Tidak. Kita bisa juga memberikannya semacam pujian atau motivasi, bukannya kita bilangnya seperti ini ya, aduh kamu hebat dapat 40, tidak. Tapi kita bilangnya, ayo sayang semangat, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa menjadi anak yang hebat jika kamu mau belajar. Kemudian merangkum materi. Nah, pemberian kita selaku guru ini harus bisa merangkum materi yang kita ajarkan, karena kemudian setelah merangkum materi kita bisa melakukan tanya jawab. Di sana kita bisa melihat bagaimana sikap anak didik kita yang mau bertanya, yang mau menjawab, atau yang hanya diam silent saja. Jadi di situ kita bisa melatih mental anak-anak didik kita. Kemudian kita membuat perencanaan di dalam pembelajaran. Itu wajib ya Bapak dan Ibu ya. Pastinya guru-guru yang hebat di seluruh Nusantara ini sebelum melakukan pembelajaran itu saya yakin pasti membuat perencanaan dulu, atau kita singkat dengan RPP. Itu adalah jantung dari kita belajar. Nah, jadi dari RPP itu kita bisa melihat kegiatan pembelajaran kita, apa yang kita berikan kepada siswa kita, dan bagaimana nanti hasilnya. Kemudian melatih public speaking. Nah, itu salah satu mental juga ya Bapak dan Ibu ya. Karena guru-guru muda atau bahkan tidak guru muda saja, bahkan yang guru yang berasal dari generasi X atau Y tadi, ada juga yang masih gagap dengan public speakingnya, atau masih takut untuk berbicara di depan. Ada beberapa yang saya lihat. Dia tidak begitu masuk ke dalam kelas, hanya menyapa kemudian duduk dan tidak menjelaskan materinya karena tidak konsentrasi. Karena kenapa saya bilang tidak konsentrasi? Untuk berbicara itu dia masih sedikit tidak pede atau tidak berani ya Bapak dan Ibu ya. Nah, di sana kita bisa bagaimana caranya Ibu. Ini ada kemarin waktu saya turun ke satu daerah, itu ada seorang guru, dia memang masih usianya jauh, masih usia 20-an. Dia berkata dengan saya, Ibu, saya ini sangat malu untuk mengajar di depan, karena yang saya ajarkan itu adalah anak-anak SMP perantaran adik-adik saya. Jadi saya untuk menjelaskan materi itu saya merasa tidak pede. Nah, di situ saya memberikan tips kepada guru muda tadi. Coba Anda berdiri di depan kaca. Saya bilang di depan kaca itu kita bisa berbicara, kita bisa menjelaskan segala macam, karena di posisinya hanya kita dan kaca saja. Nah, kita di situ kita bisa menjelaskan materi, kita lambat laun kita akan berani di dalam berbicara. Kemudian kita bisa mengikuti berbagai kelompok guru pembelajar, di mana kita bisa melihat nanti teman-teman di kelompok kita itu menjelaskan berbagai materi di hadapan teman-teman. Jadi secara tidak langsung kita akan semangat, atau kita akan bisa untuk mencoba seperti mereka. Oke, lanjut admin. Kemudian di sini persiapan psikis atau psikis kita dari seorang guru tadi ya Bapak dan Ibu ya, seorang guru tadi, kita selaku guru kita harus sehat, kita harus menjaga kesehatan kita harus menjaga kebugaran kita harus tegar, kita harus good looking. Nah, di sini good looking yang saya maksudkan, kita harus berpenampilan rapi, pakaian kita rapi, kemudian jika kita menggunakan hijab kita bisa merapikannya, kemudian kita bisa memakai wangi-wangian. Nah, di sini saya mohon maaf sebelumnya Bapak dan guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Bagi Bapak-bapak nih yang perokok, nah kalau bisa sebelum mengajar jangan masuk dulu ke dalam kelas, karena otomatis bau rokok tadi akan menempel di baju kita. Nah, itu akan mengganggu konsentrasi anak didik kita dalam menerima pembelajaran. Kenapa? Karena baunya tadi akan menyengat. Nah, jadi kalau misalnya tidak salah kalau kita memakai parfum atau apa ya, atau perhiasan, atau maksudnya memakai bedak atau segala macam yang membuat kita kelihatan segar. Jadi tapi jangan berlebihan. Nanti kita mengajar kita berdandan ala pesta, kan tidak mungkin ya Bapak dan Ibu ya. Pastinya Bapak dan Ibu yang hebat pasti bisa seperti itu.
Kemudian kita harus nice performance. Nice performance ini kita harus memiliki performance atau penampilan kita harus bagus. Kemudian penampilan kita harus tetap semangat, bersih dan rapi. Kita jangan loyo. Begitu kita masuk ke dalam kelas, kita masalah-masalah yang ada di kepala kita, kita memiliki, tidak ada manusia yang tidak memiliki masalah ya Bapak dan Ibu ya. Pasti ada. Ketika kita memiliki masalah ada di lingkungan kerja kita atau di rumah kita atau dimanapun, kita jangan membawanya ke dalam kelas. Kenapa? Karena itu akan menurunkan semangat kita dalam memberikan pembelajaran terhadap anak didik kita. Karena kitanya tidak akan semangat. Jadi begitu kita masuk ke dalam kelas itu kita kesampingkan kita buang dulu yang namanya segala sesuatu hal yang mengganggu kita. Jadi tujuannya apa? Tujuannya agar ilmu yang kita berikan kepada anak didik kita tidak sia-sia. Kemudian kita harus bisa menjaga mood kita Bapak dan Ibu seperti yang saya bilang tadi. Ketika kita ada masalah dalam keluarga atau kita ada masalah dalam lingkungan kerja kita, itu pasti akan merubah mood kita. Nah, bagaimana caranya kita agar tidak mengganggu konsentrasi dalam pembelajaran? Kita jangan membawanya di saat kita memberikan materi ini, karena anak-anak kita sudah pasti bisa menilai, oh ibu itu begini, oh ini akan jadi bahan omongan. Tapi saya yakin Bapak dan guru yang hebat di seluruh Nusantara ini pasti bisa tidak seperti itu ya Bapak ya, dia Bapak dan Ibu ya. Oke, next lanjut admin. Kemudian kendala kita sebagai seorang guru pada zaman teknologi saat ini masih banyak yang guru yang belum menguasai IT. Nah, guru yang belum menguasai IT seperti menggunakan laptop atau mengajar melalui daring atau internet itu masih sangat banyak di seluruh pelosok Nusantara kita. Itu tapi jika misalnya kita mau merubah mindset kita seperti yang saya bilang tadi, kita harus optimis. Jika kita mau belajar, kita pasti bisa. Kan kita apa-apa tidak mungkin kita ketergantungan sama orang lain. Seperti membuat rapor K13, membuat deskripsinya, mengisi data simpek kita, mengisi data simpek KB atau segala macam itu pasti membutuhkan teknologi. Kan tidak mungkin kita selalu minta tolong sama guru-guru yang pandai IT atau minta tolong mengganggu TU-nya terus. Kan tidak mungkin. Mau sampai kapan kita seperti itu? Jadi di sini memang kendala besar dari seorang guru tadi adalah banyak yang belum menguasai IT tadi. Nah, di sini apalagi jika kita tadi berasal dari generasi beberapa generasi tadi ya Bapak dan Ibu ya, di mana pada zaman itu memang IT kita masih sangat terbatas atau teknologi kita masih sangat terbatas. Sementara posisinya sekarang kita mengajar di Gen Z, di generasi Z. Nah, tapi kita pasti bisa jika kita mau belajar, itu pasti bisa walaupun penyerapan dari memori kita sangat berbeda dengan guru-guru muda pada saat ini. Tetapi jika kita mau belajar, kita tidak akan ketinggalan. Nah, itu hasilnya pasti untuk kita juga. Pasti kita mau belajar, pasti hasilnya buat kita juga, tidak untuk orang lain. Karena apa? Kita berpikir mau sampai kapan nih saya mengganggu orang nih? Kita kesampingkan nih. Terkadang ada nih guru-guru yang senior nih, yang yang usianya 50-an atau 40-an yang belum paham dengan IT. Ada nih yang merasa dia sudahlah tak mampu dengan IT, tetapi dia berlagak egonya masih tinggi nih, masih nggak merasa nggak butuh dengan yang namanya IT. Karena sekarang ini kita tidak bisa ngomong kita tidak butuh IT Bapak dan Ibu. Kemana-mana sekarang menggunakan teknologi. Kita mengambil uang melalui ATM itu juga kita butuh teknologi. Kita mau ke mall memakai lift atau segala macam itu juga teknologi. Jadi kita tidak bisa menyampingkan yang namanya teknologi. Kita tidak bisa mencueki apa yang menggunakan teknologi saat ini. Jadi jika kita mau belajar, jika kita mau merubah mindset kita untuk memahami teknologi, insya Allah kita pasti bisa. Kita pasti bisa, tidak ada yang tidak bisa. Oke, lanjut next, admin. Tantangan kita nih, tantangan kita selaku seorang guru, kita ini dipaksa belajar untuk menggunakan teknologi. Memang
kita harus dipaksa, kita harus memaksakan diri, bukan kita dipaksa sama orang lain, tapi keadaan atau teknologi yang saat ini yang harus memaksa kita untuk memahami yang namanya IT tadi. Karena tadi yang sudah seperti yang saya bilang, kan kita tidak mungkin nih ketergantungan sama orang lain terus. Tentu orang lain memiliki jam-jam kerja masing-masing dari mereka. Ya kalau mereka ikhlas menolong kita, kalau nanti ada umpatan di belakang kan itu tidak sedap. Jadi ayo di sini saya mohon kepada guru-guru hebat yang ada di seluruh Nusantara, kita harus buka mindset kita untuk memahami teknologi, karena paling kurang sekurang-kurangnya di dalam pembelajaran kita bisa membuka internet, kita bisa membuka classroom atau Zoom meeting, itu adalah salah satu teknologi atau penunjang dalam pembelajaran kita. Jadi kita bisa memahami dengan IT tadi. Jadi ada yang mengatakan seperti ini, Bu, saya tidak paham, saya sudah berusaha sekuat saya untuk memahami IT, tetapi saya tidak mampu. Jadi memang seperti yang saya bilang tadi, penyerapan antara generasi X, generasi Y atau generasi Z itu sangat terbatas penyerapannya, tentu beda. Jadi tapi dengan lambat laun, dengan semangat yang kita punya, pasti nanti kita akan bisa memahami yang namanya IT. Karena di mana-mana saat ini butuh dengan IT tersebut. Kita harus bisa memotivasi diri kita. Kita harus bisa mendorong diri kita ini kalau kita harus bisa belajar dengan IT tadi. Nah, kemudian next selanjutnya Bapak admin. Ini di sini harapan kita. Nah, harapan kita Bapak dan Ibu ya, harapan kita selaku guru, kita harus melek terhadap teknologi. Melek tadi kita harus mau belajar terhadap teknologi agar kita tidak ketinggalan, agar kita bisa tadi yang seperti yang saya bilang tadi, ada 5 negara yang sangat pintar di dalam teknologi pendidikannya. Kita berharap agar kita bisa seperti mereka. Karena apa? Karena kepintaran generasi berada di tangan seorang guru. Jadi jika kita mau belajar, jika kita mau memahami teknologi, keuntungannya buat kita juga, bukan buat siapa-siapa. Keuntungannya buat kita juga, manfaatnya juga buat kita sendiri. Nah, yang penting di dalam mindset kita harus mengubah pola pikir kita, aku harus bisa. Aku harus bisa, karena saat ini ya Bapak dan Ibu, ada anak-anak kita yang justru jauh lebih hebat dari gurunya. Ada. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mereka banyak waktu mereka untuk membuka artikel-artikel atau Google atau segala macam itu, mereka memiliki banyak waktu untuk mempelajari segala sesuatunya. Jadi banyak sekarang anak-anak kita yang justru lebih bisa dari kita. Nah, bagaimana kita harus bisa menyeimbangi anak-anak diri kita, makanya kita jangan mau ketinggalan dalam teknologi tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Sebelum saya tutup tema hari ini, saya ada satu pantun lagi untuk guru-guru hebat di seluruh Nusantara. Ada Mawar, ada Melati. Keduanya berada di dekat Gunung Cendrawasih. Cukup sekian materi hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.